Beberapa hari yang lalu di Padang ya sempat terjadi sesuatu yang menurut saya sangat kacau. Anak-anak menjadi korban oleh intoleran mengatasnamakan agama. Dalam hal ini agama Islam. Saya yakin bahwa mereka ini bukan orang-orang beragama. Mereka ini tidak tahu tujuan daripada tentu agama Islam sendiri. Saya percaya bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Kata kuncinya adalah agama mengajarkan kebaikan, ya, kedamaian. Nah, jika Anda sudah mengetahui kata kunci agama pada prinsipnya mengajarkan kebaikan, kedamaian, lalu kenapa terjadi masalah karena agama? Ini menjadi problem yang terus-menerus kita pikirkan. Ya, beberapa waktu yang lalu terjadi pembubaran ya, ketika mereka beribadah, ketika mereka melakukan sembahyang, dibubarkan oleh kelompok-kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi manfaat Anda ketika Anda beragama kalau begitu? Ya, apakah Anda beragama hanya sekedar untuk sebagai formalitas, ada pengakuan, ya, dan Anda menjadi orang yang dipandang karena meyakini suatu agama yang besar. Ini menjadi problem. Saya yakin dan percaya setiap agama pasti menciptakan damai, kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Ya, kalau kemarin kelompok-kelompok intoleran yang mengatasnamakan Islam, ya kemudian mereka membubarkan peribadatan Kristen atau menutup rumah-rumah ibadat, menghancurkan mereka yang lagi sembahyang, saya yakin mereka adalah orang-orang yang justru mereka tidak paham makna sesungguhnya beragama itu sendiri. Saya yakin mereka tidak paham. Kalau mereka meyakini dengan benar bahwa agama membawa mereka menuju kedamaian, persahabatan, kasih sayang, mereka tidak akan melakukan hal itu. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Ya, eh, beberapa hari yang lalu di Padang ya sempat terjadi sesuatu yang menurut saya sangat kacau. Anak-anak menjadi korban. Bayangkan anak-anak menjadi korban oleh intoleran mengatasnamakan agama. Ya, dalam hal ini agama Islam. Saya yakin bahwa mereka ini bukan orang-orang beragama. Bukan. Mereka ini tidak tahu ya. Ya, tidak tahu tujuan daripada agama, tentu agama Islam sendiri. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, sebenarnya kalau kita memahami dengan sungguh, ada beberapa ayat yang sangat baik sebenarnya bagi Anda, khususnya yang saudara-saudara kita Muslim yang dengan gagahnya untuk mengejar, bahkan menutup, bahkan membubarkan orang beragama, orang lagi sembahyang. Ya, kita bisa lihat di surah Al-Maidah 5 ayat 82 mengatakan seperti ini. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatan dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Ya, hal itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan karena mereka tidaklah bersikap takabur. Jadi mestinya mereka kalau membaca ini, mereka harus merasa
saling mengasihi dengan orang-orang Nasrani. Ini surah Al-Maidah mestinya. Jadi mereka sanjung, mereka menyanjung bagi orang-orang Nasrani. Ya, kalau Anda baca ini mereka bangga dengan orang Nasrani. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatan dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Ya, saya mengatakan bahwa mereka yang melakukan intoleran, mengatasnamakan agama, justru mereka tidak paham agama. Kalau mereka paham agama, ya mereka tidak akan melakukan hal itu. Orang Kristen itu dihormati sesungguhnya bagi ya Islam mula-mula, abad mula-mula mereka sangat menghormati kekristenan. Saya yakin kita sepakat itu. Jika demikian sebenarnya, maka kita harus lebih toleran, jangan intoleran. Sebab soal agama, yaitu adalah soal keyakinan. Ya, ketika mereka sembahyang, ya sudah mereka sembahyanglah karena mereka lagi mencari Tuhan. Biarlah mereka, pasti ada kebaikan di sana. Jika Anda juga membaca ada surah yang baik di sini adalah surah Al-Kafirun 109 ayat 1 sampai 6. Mengatakan, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ada ayat terakhir itu kata kunci buat Anda sehingga bisa menciptakan perdamaian. Ya, kata kunci adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi kalau begitu pasti akan damai, teman-teman. Janganlah membuat gaduh, ya. Anda mungkin tidak begitu mengerti tentang agamamu jika Anda membuat gaduh. Kalau Anda mengerti pasti Anda akan menciptakan damai. Ya memang saat ini terjadi banyak intoleran yang mengatasnamakan agama. Ya saya yakin ini pasti ada ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz. Ya ajaran sesat ya saya tidak paham tetapi kemungkinan sesat itu. Bagaimana tidak sesat dia membenci orang lain ya? Bagaimana dia membenci orang lain ya? Membenci mereka lagi beragama ya sesatlah itu. Kalau mereka tidak membenci ya mereka senang orang beribadah ya, tidak mengganggu ya, maka itu baiklah ya. Ketika Anda mau merusak rumah orang, merusak tempat ibadah, bahkan menghancurkan, ya Anda sudah salah terhadap agamamu. Dan lebih lagi Anda telah melawan pemerintah. Anda melawan pemerintah. Pemerintah akan ambil tindakan seperlunya bagi Anda. Karena Anda melawan hukum. Ya itu. Sehingga Yesus, junjungan saya, Tuhan saya, dia adalah Sang Mesias, berkata kepada mereka, semua orang, semua suku, baik Israel, orang Arab, orang Yunani, orang Asia, ya, orang India, orang China, dia katakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus saling mengasihi, itu yang baik. Seperti apa Anda mengasihi dirimu, membuat baik, yang perlakuan baik dirimu, maka hal itu juga berlakukanlah kepada orang lain. Kiranya damai dan sukacita Kristus bersama dengan Anda. Amin.